kita akan belajar ke bagian posisi lain, yaitu teknik float. Untuk itu saya sudah merapikan halaman member ini. Teman-teman boleh download ulang untuk yang bisa mendownload filenya, atau yang udah terlanjur ngatur macam-macam, saya udah pindahkan semua bagian komentar di bagian atas. Lalu semua CSS yang udah kita buat, kita bungkus di dalam satu komentar besar, mulai dari sini sampai ditutup di sini. Jadi ketika kita udah pakai komentar, semua yang ada di dalamnya tidak akan lagi dieksekusi atau akan kembali seperti biasa. Itu dia, kita langsung pindah. Kita akan bahas sedikit tentang teknik float. Untuk itu saya akan butuh teks yang banyak. Saya akan taruh setelah bagian table aja. Saya akan taruh teks panjang di sini. Silahkan teman-teman cari teks panjang apa aja. Yang jelas bisa kita mainin. Ini dia penampakan teksnya. Jadi antara list dan tabelnya saya punya teks sekarang. Balik lagi kita fokus. Apa itu float? Float itu cara kita bikin elemen agar elemen berikutnya mengisi konten di sampingnya. Ada dua float, yaitu float di kiri dan juga float di kanan. Kalau kita bikin table ini float kiri, maka teks ini akan mengisi bagian kosong di sebelah kanannya. Sebaliknya, kalau kita bikin tabelnya float di sebelah kanan, maka teksnya atau elemen berikutnya akan mengisi bagian di sebelah kirinya. Itu singkatnya. Penggunaannya sangat banyak. Misalnya teman-teman punya blog, terus ada gambar. Biasanya kita punya gambar di pojok kiri seperti di koran, lalu teksnya akan mengalir di sampingnya, dan kalau sudah setinggi gambarnya dia akan mengisi di bawahnya seperti biasa. Langsung aja kita lihat prakteknya. Di bagian CSS, saya akan pilih table. Dan kita gunakan teknik float langsung. Dan namanya left untuk float di kiri. Dan ini dia hasilnya. Teman-teman akan lihat bagian yang kosong akan otomatis diisi oleh elemen berikutnya. Kalau teman-teman nggak suka ada jarak di sini, kita udah belajar, tinggal kasih margin right misalnya. Kita kasih 20 pixel seperti ini, dan teman-teman lihat ada jarak sekarang agar lebih rapi. Seperti float left, kita juga bisa bikin float right agar tabelnya otomatis ke kanan seperti ini. Itu dia simpelnya tentang teknik float. Kita akan lihat lagi, misalnya saya taruh pada OL ini. Bagian setelah P adalah UL, maaf. Kita akan berikan pada UL. Saya akan kasih ID UL_1. Karena kita punya beberapa UL di sini, saya akan pilih ID UL1. Kita bikin floatnya jadi left. Kita bisa lihat sedikit kacau di sini karena elemennya pindah dan dia numpuk ke listnya. Seperti sebelumnya kita bisa kasih margin right seperti ini. Kalau masih kurang rapi, kita kasih jarak lagi lebih besar seperti ini. Jadi setiap yang kita beri float, dia akan melebar ke sampingnya. Ada satu teknik lagi, yaitu clear float. Ketika kita mau menghilangkan efek-efek float. Karena kita tahu kalau kita pakai float, elemen berikutnya otomatis akan pindah ke bagian atas atau mengisi bagian kosongnya. Kalau teman-teman mau mencegah itu, menghilangkan efeknya, kita bisa menggunakan teknik clear atau property clear. Lalu untuk nilainya bisa mengatur salah satunya hanya bagian kanan, hanya bagian kiri, atau langsung both untuk keduanya. Untuk detailnya langsung kita praktekkan. Saya akan punya tambahan lagi di sini, saya akan beri satu div dan isi divnya teks biasa. Saya akan beri ID, nama ID-nya div_baru. Kita akan lihat pertama tampilannya seperti ini, teks biasa, lalu ada teksnya di sini. Saya mau di bagian div baru ini kita udah nggak kena efek float lagi. Jadi dengan memilih tanda pagar karena dia div, lalu kurung kurawal,
kita menggunakan property clear, lalu menggunakan both untuk langsung keduanya, artinya kiri dan kanan, jadi kita nggak peduli lagi mau floatnya di kanan atau floatnya di kiri, kita mau bersihin semuanya. Kalau saya refresh sekarang, teman-teman lihat, tabelnya dia tetap float ke kanan, tapi elemen berikutnya atau teks baru ini, div baru ini, dia nggak akan isi sebelah kirinya atau nggak akan mengikuti efek floatnya. Cara gampang menjelaskannya, clear ini untuk menghilangkan efek float ke elemen berikutnya. Jadi yang kita bikin float atau elemen aslinya, dia tetap kena efeknya apakah dia float left atau float right, tapi elemen berikutnya sejak kita menggunakan clear ini, dia tidak akan kena lagi, artinya dia akan seperti div biasa, dia akan bikin baris baru, tidak mengisi konten sebelumnya. Itu dia, semoga cukup jelas penjelasan tentang clear dan juga float ini.